kehadiran kalian ya. Sehat semua ya? Sehat. Yang saya panggil, angkat tangan. Ahmad Rayyan. Kenapa Rayyan? Adinda? Ya. Sehat? Bintang? Sehat? Ya. Fitri? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar mengenal lingkungan sekitar. Temanya ya. Ini temanya mengenal lingkungan sekitar. Ya. Sebelum kita melanjutkan pada materi tujuan pembelajaran hari ini ya. Nanti akan saya tampilkan video. Akan saya tampilkan PPT. Makanya tujuan pembelajaran hari ini dengan mengamati video atau mengamati PPT, kita didik mampu menunjukkan pembagian massa praaksara berdasarkan geologi dan sosial melalui infografis. Jadi nanti kalian buat infografis ya. Dan peta konsep dengan tepat. Oke. Yang kedua, dengan mengamati video juga mengamati PPT. Kita didik mampu menunjukkan contoh cara menanggulangi pencemaran lingkungan dengan tepat. Ya. Yang ketiga, dengan mengamati video, mengamati PPT, peserta didik mampu menunjukkan contoh proses interaksi sosial. Ya. Sebelum melanjutkan pada materi atau tema hari ini, ya, kalian kemarin sudah saya berikan gambaran kehidupan pada masa praaksara, terbentuknya bumi, ya, sampai perkembangan kehidupan manusia sekarang ini. Ya. Ada pertanyaan dari kalian sebelum kita lanjutkan materi? Iya, coba Nazila. Silakan Nazila. Kehidupan manusia yang hidup pada zaman praaksara. Iya. Bagaimana kira-kira kehidupan manusia pada zaman praaksara? Siapa bisa membantu? Ada? Kehidupan praaksara itu sangat primitif dan belum mengenal teknologi. Iya, betul. Primitif, belum mengenal teknologi. Mungkin ada lagi yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan materi? Iya. Iya. Ciri-cirinya kehidupan manusia praaksara bagaimana ya? Ini ya. Ya. Kira-kira ini yang masih ingat ada lagi kelihatannya. Bagaimana kan? Ciri-cirinya itu alat-alat yang mereka gunakan sangat terbuat dari batu dan kayu. Lalu mereka menggunakan teknik berburu untuk mencari mangsa serta membuat uang dan dalam untuk membuat rumah mereka. Tepuk tangan untuk Arga. Mereka menggunakan gua untuk tempat tinggalnya. Kehidupannya primitif, alat-alatnya masih terbuat dari batu, ya. Nah, itu ya. Itu kehidupan manusia praaksara. Gambarannya seperti itu, ya. Mungkin satu lagi pertanyaan sebelum saya tayangkan videonya. Gak ada. Kalau nggak ada, anak-anak bisa mengamati video ini supaya nanti lebih jelas bagaimana sih kehidupan manusia pada masa praaksara, ya. Bagaimana kehidupan dan lingkungan yang ada pada masa dulu kita kaitkan dengan lingkungan pada masa sekarang. Kita lihat videonya dulu ya. Memengaruhi perkembangan bumi kita sudah stabil dan dapat ditempati dengan baik oleh makhluk hidup. Proses perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman, antara lain
Nah, ini anak-anak bisa mengamati ya perkembangan bumi dan juga sebagai pembabakan masa praaksara ya. Zaman Arkakun atau Arkeozoikum. Zaman Arkakun merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi belum stabil. Suhu bumi masih sangat tinggi dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. B. Zaman primer atau Paleozoikum. Paleozoikum atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun lalu. Pada zaman ini, mulai ada tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu. C. Zaman sekunder atau Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun silam. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus, oleh karena itu, zaman ini dikenal juga dengan 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. 2. Berkenalan dengan masyarakat. A. Pengertian interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang mengamati kehidupan masa praaksara, adanya pencemaran, dan juga interaksi sosial. Ya, saya nanti buat LK ada tugas 3 macam. Ya, yang pertama berkaitan dengan infografis itu untuk B. Ya, apa itu infografis? Itu kalian pahami. Ya, infografis ini ya, visualisasi data, gagasan, informasi, pengetahuan. Ini kalian bisa buat seperti ini, bisa lihat di HP. Ya, infografis tentang apa? Tentang lingkungan, ya, atau juga tentang membabakan masa praaksara. Ya. Nah, ini contoh infografis. Ini contoh peta konsep. Contoh peta konsep. Ya. Nah, ini contoh grafik batang. Ya. Ini namanya. Ini hasil karya kelas lain. Ya. Hasil karya kelas. Jadi kelompok B membuat infografis kerusakan lingkungan, pencemaran air, udara, tanah, dan upaya penanggulangannya. Ya. Kalau nanti yang punya kemampuan digital bisa mengerjakan secara digital di HP. Ya. Dan hasilnya bisa dikirimkan ke saya. Untuk yang kelompok A, kelompok A ini nanti tugasnya ada LK ya, yang sudah saya bagikan, di mana kalian nanti mencari kerusakan lingkungan. Yang pertama di sekolah dulu. Di sekolah kamu cari kerusakan lingkungannya. Yang A, pencemaran air. Cari di sekolah kita ini apa ada pencemaran air. Kalau sudah menemukan, difoto. Foto untuk apa? Bukti dan dokumentasi pencemaran. Ya. Terus pencemaran udara, pencemaran tanah juga didokumentasikan dan dideskripsikan. Yang terakhir cara penanggulangan. Siap? Ya, kalau siap kalian bisa keluar untuk mencari pencemaran. Sudah saya bagi LK kelompok A, silakan ya. Jadi kamu cari dengan keluar ke kelompok A, nanti mengisi LK tentang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kamu cari di sekitar sekolah kita.
membuat infografis tentang kerusakan lingkungan, pembagian masa praksara, ya, baik secara manual maupun secara digital, ya, baik secara manual maupun secara digital, ya. Oke, ya, tugasnya kamu bisa mencari di koran, ya, mana peristiwa yang menunjukkan kerusakan lingkungan dan mana peristiwa yang menunjukkan interaksi sosial. Digunting dan ditempel di kertas HVS. Waktunya sudah tutup. Kalian tadi sudah mengamati di luar tentang adanya pencemaran. Terus yang di kelas sudah membuat infografis sama literasi koran juga sudah. Sekarang gilirannya kelompoknya Arga maju ke depan, ya, Arga Radit sama Yusuf, ya, untuk membayarkan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok A akan mempresentasikan LK kerusakan lingkungan, pencemaran air. Contohnya adalah selokan sekolah yang berwarna hitam karena Ini tadi dari kelompok A, ya, yang menyampaikan tentang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Ya, kalian tadi sudah melakukan observasi, pengamatan pencemaran yang terjadi di lingkungan sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok A. Berikutnya dari kelompok B, silakan ke depan untuk menampilkan infografisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil infografis tentang global warming. Global warming disebabkan karena suhu bumi yang meningkat. Atmosfer di bawah tersebut juga menipis karena banyak Atmosfer akan menipis secara terus-menerus sehingga menyebabkan hutan gundul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, dapat tanya. apa itu global warming? Global warming adalah pemanasan bumi. Jadi pemanasan bumi, jadi suhu bumi meningkat, ya. Kalau suhu bumi meningkat, dampaknya apa? Atmosfer menipis. Es bisa Tadi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sanitasi yang buruk bisa Referensi untuk kelompok A, ya. Ini LK-nya, perhatikan.
maka tentang kerusakan lingkungan. Ya, di sekolah contohnya pencemaran air, udara, dan tanah serta cara penanggulangan. Ya. Dia di lingkungan sekitar sama ya, pencemaran air, udara, tanah, dan cara penanggulangan. Ya. Untuk di sekolah kita temukan pencemaran air berupa yang keras jawabnya. Bersama-sama ya. Diselokan menunjukkan airnya bagaimana? Harum, bau, dan berwarna. Ya. Terus di sekolah pencemaran pada udara. Tadi ditemukan apa saja? Iya, yang keras jawabnya. Ada asap kenal. Sudah terjawab terus. Asap rokok. Terus apa lagi? Penggunaan pencemaran tanah di sekolah tadi ditemukan apa saja? Orang yang membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Bis apa? Ada tanah. Pembuangan limbah kotoran. Cara penanggulangannya tadi untuk pencemaran air apa? Apa ada? Apa untuk pencemaran air bagaimana cara penanggulangannya? Ya, melakukan pembersihan. Kalau pencemaran udara bagaimana cara penanggulangannya? Menghindari membakar sampah sembarangan. Menghindari pembakaran sampah sembarangan. Terus ya, memberikan motivasi untuk orang-orang yang merokok. Ya, itu ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ada ya. Jadi itu kesimpulan dari ini untuk pembelajaran kita ya. Jadi hubungan antara manusia dengan lingkungan salah satunya dampaknya adalah dampak negatif, yaitu munculnya atau timbulnya pencemaran. Pencemaran apa saja? Air. Ulangi, pencemaran apa saja? Ya, pencemaran air, udara, dan tanah. Ya. Untuk menjaga lingkungan, marilah kita tingkatkan secara individu, secara pribadi, ya, untuk mengurangi pencemaran pada lingkungan. Ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ya, anak-anak, ya, tetap semangat, dijaga kesehatannya, dan hasil pembelajaran hari ini pada intinya kamu harus bagaimana? Menjaga lingkungan. Hasil pada hari ini kamu ini harus bagaimana? Menjaga lingkungan. Karena lingkungan kalau kita tidak kita jaga, tidak kita selamatkan, lingkungan rusak berdampak pada kehidupan manusia. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Tingkatkan literasi, ya, untuk persiapan PPAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.